di mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan gubernur provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan. Penegakan protokol kesehatan di ibu kota, sekali lagi, penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan. Kedatangan Rizik Syihab dari Saudi membawa petaka. 2 Kapolda dan 8 Kapolres dicopot dari jabatannya. Kapolri marah karena anak buahnya terkesan lembek menghadapi Rizik Syihab, sehingga wibawa institusi Polri jatuh ke dasar. Masyarakat bertanya, di mana aparat? Seolah-olah kepolisian membiarkan begitu saja Rizik melanggar banyak peraturan, termasuk menguasai bandara internasional yang seharusnya adalah objek vital yang dijaga ketat oleh negara. Masalah pelanggaran Rizik Syihab ini bukan saja masalah pengamanan yang longgar, juga masalah perizinan yang seenaknya dia langgar. Seharusnya sejak awal datang, Rizik dikarantina karena baru datang dari luar negara. Ternyata enggak. Malah dia bikin kerumunan baru di Bogor dan bikin pesta pernikahan di Petamburan yang katanya dihadiri 10.000 orang. Akhirnya masalah pun kemudian jadi meluas. Pusat bertindak karena kepala daerah ternyata tidak mampu menyelesaikan masalah di daerahnya. Malah si gubernur sibuk silaturahmi menyambut pulangnya pimpinan ormas. Buat pusat, pelanggaran PSBB di Petamburan itu jadi masalah nasional karena dampaknya yang sangat meluas. Kenapa dampaknya meluas? Karena tamu yang datang mulai dari bandara sampai Petamburan itu dari berbagai daerah di Indonesia. Dan mereka pulang dengan membawa virus yang bisa membahayakan ke daerahnya masing-masing. Ini jelas pelanggaran berat buat pusat yang sudah mengeluarkan dana triliunan rupiah untuk mengatasi pandemi. Juga penghinaan kepada para dokter dan perawat yang sudah berjibaku berbulan-bulan di rumah sakit untuk menolong pasien-pasien yang tertular. Dan di mata internasional juga nggak bagus. Indonesia dianggap lemah dalam penanganan corona. Dan dampaknya pariwisata akan makin terpuruk karena wisatawan makin takut datang ke Indonesia. Lalu mulailah penyelidikan berlangsung besar-besaran. Gak tanggung-tanggung, kali ini 2 orang gubernur diperiksa polisi. Mereka Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mereka harus bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi. Anies Baswedan bahkan sudah menjalani pemeriksaan selama 9,5 jam. Dia dicecar 33 pertanyaan. Pertanyaannya, kalau ditemukan bahwa gubernur terlibat dalam pemberian izin kerumunan Rizik, bisakah mereka dipecat? Apakah pusat punya otoritas untuk memecat kepala daerah? Sebelum menjawab, kita harus pahami dulu kalau Indonesia ini menganut otonomi daerah. Para kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati bukan bawahan presiden seperti menteri. Mereka dipilih langsung oleh rakyat, bukan presiden. Jadi nggak mudah untuk memecat seorang gubernur. Gubernur atau kepala daerah lainnya bisa diberhentikan langsung oleh presiden tanpa lewat DPRD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 83. Tetapi itu kalau kepala daerah melakukan pelanggaran berat. Seperti kalau dia melakukan tindakan pidana yang diancam penjara 5 tahun. Juga untuk perkara korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, atau perbuatan lain yang bisa memecah kesatuan Republik Indonesia. Kalau nggak memenuhi syarat pelanggaran berat seperti itu, nggak mudah untuk seorang presiden memecat gubernur dan kepala daerah lainnya. Seperti presiden memecat seorang menteri misalnya. Sebabnya itu tadi, kalau menteri langsung dipilih oleh presiden sehingga tanggung jawabnya ada di tangan presiden.
Sedangkan gubernur dan kepala daerah lainnya dipilih oleh rakyat lewat pemilihan langsung. Sehingga tanggung jawabnya ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan proses ini dijelaskan oleh Yusril Iza Mahendra, pakar hukum tata negara. Yusril bilang, kalau memberhentikan seorang gubernur atau kepala daerah lain, nggak bisa lewat Mendagri. Proses itu harus dilakukan lewat DPRD yang melakukan impeachment atau pemakzulan. Kalau DPRD sepakat kepala daerahnya pantas diimpeach, maka DPRD harus membawa kasusnya ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung nanti yang memutuskan apakah kasus itu layak atau tidak. Kalau dinilai layak, maka kepala daerah dikasih kesempatan untuk membuktikan dirinya kalau dia tidak bersalah. Panjang sekali prosesnya, bisa makan waktu setahun atau bahkan lebih. Jadi nggak mudah memecat seorang gubernur seperti Anies Baswedan atau Ridwan Kamil, bahkan lewat instruksi Mendagri yang baru saja ditandatangani Tito Karnavian. Pada intinya, kata Yusril, instruksi, baik itu instruksi presiden ataupun instruksi menteri, hanya berlaku pada model atasan dan bawahan. Sedangkan gubernur dan kepala daerah lainnya bukan bawahan presiden. Begitu juga wali kota dan bupati bukan bawahan gubernur. Mereka tidak mudah melakukan pemecatan meski secara besaran wilayah yang dikuasai berbeda-beda pangkatnya. Kecewa? Ya, inilah kelemahan dari konsep otonomi daerah yang harus kita terima. Hukum itu berbicara fakta, bukan emosional belaka. Jadi pemecatan seorang gubernur sebenarnya ada di tangan DPRD, bukan presiden. DPRD harus melakukan interpelasi dulu atau meminta keterangan terhadap kebijakan strategis gubernur. Dan dari interpelasi itu baru diputuskan apakah gubernur tersebut patut diimpeach atau dimakzulkan. Tapi ini juga susah. Karena untuk interpelasi atau meminta keterangan saja harus mendapat dukungan dari fraksi lain, bukan hanya satu fraksi saja. Dan yang mengajukan hak minimal ada 15 orang. Jadi mungkinkah Anies Baswedan bisa diimpeach oleh DPRD DKI? Susah kayaknya. Karena yang maju untuk mengajukan hak interpelasi itu cuman Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Partai muda ini punya komitmen untuk meminta pertanggungjawaban Anies Baswedan atas banyak masalah di Jakarta, provinsi yang dikuasainya. Partai lain, udahlah, jangan berharap. Nasdem malah membela Anies. Kata Nasdem, Anies sudah menjalankan peraturan. Entah peraturan yang mana. Mungkin buat Nasdem pembiaran kerumunan 10.000 orang di masa PSBB ini adalah menjalankan peraturan. Sungguh mengharukan. Sedangkan PDIP ragu-ragu kayaknya. Ya gimana? Meski PDIP partai yang terbanyak meraih kursi di DPRD DKI sehingga bisa pegang posisi ketua DPRD, tapi wakil-wakilnya dari Gerindra, PKS, Demokrat, dan PAN. Sesak napas, sulit bergerak. Sedangkan Gerindra, ya kita tahu sendirilah. Partai ini keseringan main dua kaki. Meski sudah dapat jabatan di pemerintahan, tapi kebijakan-kebijakannya banyak yang berseberangan. Gerindra malah lebih sadis dengan bilang kalau PSI hanya cari panggung di kasus Anies Baswedan. Jadi kebayangkan sulitnya mengimpeach seorang kepala daerah kalau eksekutif dan legislatifnya sudah suka sama suka. Inilah kelemahan sistem demokrasi di balik semua kelebihannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus terima. Sementara Rizik dan Pemprov DKI saling lempar-lemparan sesudah sebelumnya saling memuji. FPI bilang kalau dia sudah dapat izin dari Pemprov DKI, sedangkan Anies Baswedan bilang sudah tegur Rizik Syihab. FPI bilang kalau undangan pernikahan hanya terbatas 30 orang, meski tendanya ada di sepanjang jalan Petamburan. Entahlah. Situasinya ruwet memang, seperti pemikiran Rocky Gerung yang kadang di bumi dan seringkali nyangkut di awan. Kita hanya bisa mengikuti apa yang terjadi sambil seruput kopi. Demokrasi memang tidak sempurna dan kita sekarang hidup di dalamnya.
Marki Bong. Mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.